Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dibaheni lehon matuna posomon rohana patas, lau manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadengkan sian naroa, aitungi semanatuk manguhum bangsom namar muliaon." Demikian firman Tuhan. Topik hati yang faham menimbang perkara. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Allah menyatakan dirinya melalui mimpi kepada Salomo di Gibeon. Kepada Salomo Allah menawarkan permintaan yang hendak dipenuhinya setelah Salomo mengadakan suatu persembahan korban yang begitu besar di suatu bukit pengorbanan. Permohonan Salomo didasarkan pada kasih setia Allah yang berkenan mengaruniakan takhta kepadanya, yaitu jabatan raja. Pada satu sisi, Salomo mengakui kebesaran kasih karunia Allah, dan pada sisi yang lain mengakui bahwa ia masih muda dan belum berpengalaman. Karena itu Salomo memohon kepada Allah agar memberikan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. 1 Raja 3 ayat 9. Dari sudut pandang Allah, permohonan Salomo tersebut adalah baik di matanya. Sebab ternyata Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhnya. 1 Raja 3 ayat 11. Salomo memohon agar Allah mengaruniakan kepada dia suatu kecerdasan untuk memahami suatu perkara. Dengan demikian, Allah mengaruniakan kepada Salomo suatu kemampuan untuk mendengar secara utuh dan mendalam, untuk diolah secara cerdas, sehingga mampu bertindak bijaksana dalam menegakkan mispat, yaitu peradilan, keadilan, dan hukum. Kemudian Allah menambahkan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Alkitab mencatat bahwa hikmat Salomo pun segera teruji, memberi keputusan yang adil terhadap 2 orang perempuan sundal yang membawa perkara pelik ke hadapan Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Hikmat Salomo kemudian tersiar sampai ke luar negeri. Jemaat Tuhan yang terkasih, cuaca sangat dingin di New York pada tahun 1930. Kemiskinan dan kelaparan melanda di mana-mana. Seorang nenek tua yang miskin tidak punya roti untuk cucunya yang kelaparan. Anaknya sakit dan tidak punya pekerjaan yang tetap. Ia harus menanggung hidup keluarga karena suaminya pergi meninggalkannya. Tak ada roti yang bisa dimakan. Dengan terpaksa ia mencuri roti di sebuah toko. Penjaga toko mengetahui dan melaporkannya kepada jaksa kota. Jaksa menuntut dengan hukuman berat dengan maksud memberi rasa jera pada masyarakat. Nenek
tua itu diadili karena perbuatannya yang mencuri. Hakim Florello LaGuardia mengadili perkara itu. Maafkan saya nenek tua, saya harus menghukum Anda karena semua warga sama di hadapan hukum. Anda harus membayar denda sebesar $10. Jika tidak mampu membayar, harus diganti hukuman kurungan 1 tahun penjara. Nenek tua itu bersimpuh di lantai dan memohon dengan iba. Ia menangis meratapi nasibnya. Melihat itu, sang hakim tergerak oleh belas kasihan. Ia kemudian melepaskan topinya, mengeluarkan uang dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam topi hakim. Atas nama pengadilan, saya juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50 sen. Sebab Anda semua menetap di kota ini dan membiarkan seorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya. Lalu diketuk hakim. Topi hakim diedarkan agar semua pengunjung membayar denda. Akhirnya wanita tua itu keluar ruangan dengan membawa uang $47 dan 50 sen, termasuk dari jaksa dan penjaga toko yang sedikit malu karena telah menuntut nenek tua itu. Jemaat yang terkasih, dalam hidup ini kita membutuhkan hikmat untuk menimbang perkara dengan benar. Dengan hikmat yang dari Tuhan kita bahkan mampu menggugah kesadaran dan kepedulian orang lain, agar tidak dengan mudah menyalahkan orang lain, melainkan mau mengampuni di dalam kasih, berbelas kasihan, dan mencoba memahami hidup orang lain. Saudara-saudari, apa arti dan relevansi renungan dalam pergumulan iman kita yang banyak menghadapi godaan, tantangan, dan pencobaan? Marilah kita terus belajar untuk memohon hikmat surgawi dari Tuhan, supaya kita mampu menimbang perkara kehidupan dan mengambil keputusan yang benar, baik, dan adil demi kebaikan bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. B. Mendahulukan yang sentral sesuai kehendaknya, Matius 6 ayat 33. C. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita dengan memohon kuasa Roh Kudus untuk membarui doa dan kehidupan kita, Roma 8 ayat 26 dan 27. D. Meyakini kebenaran dan kuasa firman Tuhan yang digenapi di dalam nama Yesus Kristus sebagai sang hikmat sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya agar selalu memohon hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu agar kami taat dan setia menjadikan firman-Mu sebagai petunjuk atau pedoman dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.